hanya membangun negara, bukan membangun kekuasaan. Jadi ini yang membuat saya itu merasa saya harus terjun di dunia politik ini. Dan saya teringat dengan kata-kata Ahok. Jadi kalau mau mengabdi pada negara, satu-satunya jalan yang paling tepat adalah masuk di dengan jalan politik. Bisa benar-benar mengabdi pada negara, ingin memperbaiki sebuah. Kemarin juga saya ketemu dengan seorang tokoh nasional, Pak Tanjung. Pak Tanjung juga bilang itu. Jadi kalau ingin merestorasi Indonesia ini, atau kalau dalam skop kecil Tabanan ya, kalau ingin merestorasi Tabanan, membuat tatanan baru di Tabanan, satu-satunya jalan adalah kita harus masuk politik, lewat politik. Karena dengan lewat politik kita secara hukum bisa melakukan sebuah perubahan yang signifikan. Yes, tadi kan Pak Panji Afrika bilang kurang optimal pejabat sekarang untuk memberdayakan Tabanan. Ya. Contohnya apa sih yang harusnya bisa loh gitu. Ya contoh ini, pembangunan infrastruktur di Tabanan itu rendah sekali. Ya. Jadi terkenal masih dapat subsidi lagi dari Badung. Padahal Tabanan juga sudah mendapat PKK dari Badung, dari provinsi segala macam. Tapi pembangunan infrastruktur di Tabanan sangat rendah. Kita bisa lihat banyak jalan yang rusak di Tabanan. Bahkan yang rusak berat itu di atas 15%. Belum lagi yang rusak ringan, belum layak. Secara fisik ya, secara kasat mata kita bisa tahu lah. Kemudian dari istilahnya dari media sosial juga keluhan masyarakat Tabanan itu yaitu tak jalan, kemudian infrastruktur yang lain berupa PDAM, air, tidak hanya infrastruktur masyarakat, juga infrastruktur pertanian seperti saluran subak juga tidak bagus. Banyak hal yang saya kira harus dibangun lebih optimal lagi, karena Tabanan ini kan salah satu daerah dengan lumbung beras ya, dengan jalan yang terpanjang di Bali. Di satu sisi jalan terpanjang itu membutuhkan konsentrasi yang penuh untuk memperbaiki. Di satu sisi sebenarnya justru itu modal. Jalan yang panjang itu adalah modal untuk pembangunan. Ibaratnya bahwa sebenarnya jaringan jalan di Tabanan itu sangat bagus. Cuman sayangnya tidak dibarengi dengan pemeliharaan yang optimal. Nah, hal seperti itu yang menurut saya sangat-sangat penting. Belum lagi kita bicara tentang pembangunan pemuda, olahraga, segala macam. Fasilitas olahraga di Tabanan untuk anak muda hampir tidak ada. Ya, renang lah, kita tidak punya kolam renang yang standar, prof. Kemudian stadion juga tidak begitu bagus. Kemudian gedung-gedung untuk kesenian juga tidak ada gedung kesenian, gedung Mario itu tapi menjadi gedung serbaguna. Ya berkesenian dia di sana, orang kawinan juga di sana, segala macam. Jadi bukan lagi gedung kesenian, gedung Mario bukan lagi kesenian, tapi gedung jadi tempat serbaguna. Rapat Pemda juga di sana. Jadi saya kira tidak maksimal. Belum begitu optimal. Nah, untuk seandainya terpilih, program kerja apa sih yang punya Bapak Panji Afrika sebagai program unggulan nih kira-kira? Saya membangun Tabanan itu berbasis dua hal. Jika saya dipercaya oleh masyarakat, saya membangun Tabanan itu berbasis dua hal, yaitu budaya dan pertanian. Saya meyakini bahwa kekuatan Tabanan itu ada di situ, di budaya dan pertanian. Di satu sisi dulu Tabanan adalah lumbung padinya Bali, ya kan? Tapi sekarang tidak. Apalagi menjadi lumbung pangannya Bali. Gelar lumbung padinya sudah hilang, sudah dikalahkan oleh negara. Negara menghasilkan lebih banyak gabah per tahun dari kita. Karena 450.000, Tabanan cuma 300 ton per tahun. Faktor apa nih yang menyebabkan pergeseran Yang dari pertama Tabanan adalah ke negara? tidak kurangnya keseriusan pemerintah untuk membangun industri dunia pertanian itu. Pertanian itu kan harusnya dibangun secara luas.
dari hulu sampai hilir, ya kan? Dari air, banyak petani sekarang mengeluh airnya kurang. Jadi air kurang itu masalahnya di mana? Apakah memang sumber airnya menurun karena hutan-hutan banyak yang gundul? Yang kedua, apakah memang infrastruktur manajemen airnya yang salah? Banyak infrastruktur subak yang kalau rusak kan dia nggak bisa mengalir, atau dia bocor, atau dia nah itu dari ujung. Kemudian belum lagi masalah pupuk, masalah bibit, kemudian produksi, setelah produksi panen. Nah pasca panen ini kadang-kadang begitu panen harga bisa jatuh karena pasar yang petani itu kan hanya bisa memproduksi, tidak dipikirkan bagaimana menyalurkan hasil produksi mereka. Mesti dibangun industri pertanian, yang bisa yang memerlukan banyak produksi hasil pertanian. Nah kalau produksi hasil pertanian ini banyak, demandnya banyak, dengan kita membuat ya pasar, ya industri, ya bisnis pertanian, tentu harga itu akan bisa lebih bagus dan itu bisa bermanfaat untuk petani. Pertanyaan gini, siapa yang sih nggak mau jadi petani? Kalau petani identik dengan rugi, kotor, dan nggak berdaya, dan tidak ada perhatian. Contoh kemarin begitu ada kalau petani dalam luas kan termasuk peternakan nih, kemana ada penyakit African swine flu itu, flu babi itu, sekian ribu babi mati. Pemerintah sama sekali tidak mempunyai clue itu penyakitnya apa, vaksinnya apa. Nah, jadi ya begitulah jalan mati semua, tersisa sedikit. Akhirnya setelah mereda penyakit itu alamiah saja. Penyakit itu mereda karena alami, bukan karena usaha dari pemerintah. Ya, karena ada stimulus dari pemerintah, nggak ada. Jadi bagaimana orang mau jadi petani kalau mereka selalu. Nah ini hal-hal begini yang harus menjadi concern dari pemerintah. Dan saya rasa selama ini pemerintah itu lebih fokus pada pembangunan kekuatan politik daripada membangun daerah. Nah yang paradigma seperti ini harus kita geser. Ke depan itu membangun politik perlu, tapi harus juga membangun itu harus seimbang antara pembangunan politik dan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat. Tidak indeks-indeks yang menunjukkan sebuah daerah itu dibangun dengan baik itu harus naik, indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan dan segala macam. Satu lagi mengenai alih fungsi lahan, Tabanan itu kan salah satu yang mendorong bahwa Tabanan tidak lagi menjadi lubuk pangannya Bali, begitu ya, akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan terjadi karena tidak ada yang mau lagi jadi petani. Iya kan? Ya. Petani itu selalu, sehingga kemudian generasi berikutnya. Jadi yang masih bertani sekarang kan generasi tua ini. Generasi milenial udah nggak mau jadi petani. Karena petani itu nggak mau bukan. Karena mereka tidak ada yang jadi petani, banyak lahan jadi terlantar. Dengan banyaknya lahan terlantar, ya alih fungsi pasti sudah terjadi. Mereka akan kemarin ini kan kemudian masyarakat Tabanan khususnya itu lebih tertarik untuk akhirnya terjun ke industri pariwisata. Nah, padahal sudah terbukti kok sekarang bahwa industri pariwisata adalah industri yang paling rentan. Betul. Tidak ada pilihan, masyarakat Bali, khususnya masyarakat Tabanan harus kembali ke roots mereka sebagai daerah agraris. Budaya Tabanan juga budaya yang dipengaruhi oleh agraris. Jadi kalau kita mendengarkan pertanian, otomatis budayanya akan tergerus. Nah ini yang penting kita bicarakan. Kenapa saya konsentrasi pada budaya dan pertanian ya karena dua-duanya ini sebenarnya kekuatan Tabanan dan dua-duanya ini saling terkait, saling menguatkan. Kalau kita bicara budaya, ya salah satunya seni budaya, Tabanan nggak kurang dengan seniman dan budayawan. Ada budayawan, ada Putu Jaya, seniman ada Nuarte, ada Wiyanto, seniman modern ada Wayang Cengblong. Rasanya top number one dari seniman-seniman di Bali itu banyak yang berasal dari Tabanan. Potensi ini kan bisa digali. Sekarang kan zaman industri kreatif. Industri kreatif itu salah satunya adalah melibatkan seni, ya kan, seni dan budaya. Nah, kalau seandainya pemerintah concern dengan budaya ini, yang kemudian kita bagikan budaya ini menjadi bagian dari industri kreatif, saya kira anak-anak muda akan kembali ke kekuatan mereka untuk menjaga budaya. Saya sendiri di Tabanan sudah mulai hampir 5 tahun yang lalu
kami membentuk namanya Forum Pelestari Budaya Tabanan. Jadi saya mengumpulkan anak-anak muda seluruh Tabanan untuk kembali aktif berbudaya. Dulu kami tidak punya sekegong, sekarang saya punya 5 sekegong muda. Mereka masing-masing kemudian sekarang membuat sanggarnya masing-masing. Ada yang sekegong sangian, tari sangian, tari tek-tek, macam. Sebenarnya anak-anak muda itu dalam gen anak-anak muda Tabanan itu penuh dengan kode-kode seniman. Tinggal hanya perlu goodwill dan political will dari pemerintah saja, itu akan hidup kembali. Balik lagi ke pertanian. Kalau Bapak Haji Astika ingin merubah mindset dari anak-anak muda, ayo kembali kita ke nature-nya Tabanan itu apa? Pertanian. Nah, message ini biar bisa diterima dan sampai dan mereka mau berubah, gitu ya. Gimana sih caranya? Ya itu. Kalau pemerintah kan punya instrumen, Yes. ya ada kedinasan. Kemudian mereka juga mempunyai budget, mempunyai uang. Ya. Jadi memang harus kegiatan-kegiatan itu harus di pertama perencanaannya harus jelas. Jadi, kalau kita ingin membangun dunia pertanian Tabanan, harus ada roadmap-nya dibuat selama 5 tahun itu apa. Kan kita sudah sepakat untuk membangunnya dari hulu sampai hilir. Nah itu harus dibuat roadmap-nya. Kalau untuk anak-anak muda gampang. Anak-anak muda ini kan orang-orang kreatif. Nah, yang tidak dibangun di Tabanan itu adalah bisnis pertaniannya. Anak-anak muda ini bisa distimulus mereka untuk kemudian tertarik melakukan bisnis pertanian. Ya kan anak-anak muda sekarang kan bisnisnya ke kuliner. Ya, bisnis kuliner atau bisnis kreatif lainnya. Nah, seharusnya mereka didorong lagi agar membuat bisnis pertanian. Contoh nih, di Tabanan itu kan terkenal dengan kopi dan vanili. Nah, kita sekarang di Starbucks. Starbucks itu identik dengan kopi, vanili, herbs, cengkeh, segala macam. Nah, kita punya kok coklat. Tabanan itu punya coklat, punya kopi, punya vanili. Kalau anak muda ini bisa membangun bisnis pertanian ini, mereka tidak hanya sekedar petani tidak sedang petik kopi kemudian dijual kering. Nah, anak-anak muda ini bisa kemudian mengemasnya dengan kemasan yang lebih menarik, kemudian menjualnya secara online. Ya. Kemudian mereka membentuk UMKM untuk bisnis pertanian masing-masing. Coklat. Bayangkan di Belgia terkenal coklat nomor 1 di dunia, padahal mereka nggak punya pohon coklat. Punya pohon coklat Tabanan. Kenapa nggak anak-anak muda Tabanan kemudian membuat brand coklat mereka sendiri? Eksperimen lah. Ayo, beranilah bereksperimen. Jangan takut-takut. Dan supaya begitu kan membutuhkan goodwill dari pemerintah. Anak-anak kreatif nggak kurang. Sekarang tugas pemerintah tadi melalui dinas perindustrian, ya kan? Entah nanti dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas pemuda, itu mereka membuat sebuah kebijakan yang bisa membuat UMKM ini jadi tumbuh dengan subur. Mereka bisa kumpulkan potensi-potensi yang ada di, sebenarnya potensi itu sudah ada di masing-masing desa, mereka ada, cuman mereka hanya perlu perhatian dari pemerintah, perlu bimbingan, kemudian perlu support. Pemerintah kan bisa membuat marketplace resmi Tabanan. Kemudian mereka bisa membuat lembaga resmi yang bisa memberikan istilahnya apa ya, semacam license untuk setiap usaha-usaha baru UMKM. Jadi kalau usaha sebuah produk itu di endorse oleh pemerintah, itu nilai jualnya lebih tinggi. Masalah sekarang pemerintah sama sekali nggak pernah mengendorse produk-produk anak muda Tabanan. Ya coba sekarang ada produk anak muda, dia kemudian membuat kopi kemasan yang dia blend sendiri dengan nama yang menarik, mungkin kopi apalah, kopi Satria Baja Hitam gitu kan, atau kopi Tabanan. Kemudian dia kemas dengan baik dan itu di endorse oleh pemerintah bahwa produk ini sudah diuji oleh lembaga pemerintah, apalagi kemudian kalau itu bisa di endorse sebagai produk organik, oh itu nilai jualnya tinggi. Masalahnya itu nggak pernah ada ya di sini.
sebagai pengusaha di Tabanan yang sudah mempunyai 1.000 titik untuk penyebaran, gitu kan. Ada nggak niatan dari Bapak Panji Astuti memanfaatkan 1.000 titik ini untuk salah satu aja produk Tabanan untuk bisa didistribusikan ke sana? Nah, ini kan saya 1.000 titik ini maksud saya ini kita pasang mesin saya di 1.000 titik di Indonesia. Jadi project apa tuh project di Indonesia. Jadi itu pun sebenarnya kita site sendiri Ya, tanpa bantuan siapa-siapa. Mana ada. Yang membeli produk kami itu hampir dari dinas kesehatan seluruh Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, ini Sumatera. Tapi pemerintah Tabanan sendiri Nggak aware ke sana ya? nggak datang pun nggak mau. Jadi ya hal seperti ini yang harus dirubah ya Tabanan. Sebenarnya pemerintah begitu melihat ada potensi, mereka harus datengin, support. Apa yang bisa kami berikan bantuan? Apa yang Anda butuhkan dari pemerintah? Kan hal pemerintahnya seperti itu, saya yakin dunia usaha di Tabanan akan. Begitu juga dengan petani, mereka harus datang ke petani, ke Subak. Apa yang Anda, masalah Anda apa? Apa yang Anda perlukan? Apa yang bisa kami support dan bagaimana kita bisa berkembang? Jadi pemerintah itu harusnya berbuatnya seperti itu. Dalam bayangan saya sebagai orang pebisnis, jadi saya yakin karena saya mengalami sendiri. Jadi pada saat saya nanti menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri, saya pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Kalau mau mereka maju, gampang sekali. Pemerintah memang harus memberikan stimulus kepada mereka. Ya, bantuannya kan tidak mesti berupa dana, uang, tidak mesti berupa bansos, Bisa berupa kebijakan. bisa berupa kebijakan, bisa berupa pendamping, bisa berupa aturan-aturan yang bisa berupa proteksi. Salah satu untuk dunia pertanian, saya ingin membangun pasar induk di Tabanan. Jadi selama ini kan dunia pertanian di Tabanan itu pengaruh terhadap PAD-nya kecil. PAD dunia pertanian itu hanya didapat dari pajak tanah. Karena sebenarnya kalau kita mau bantu masyarakat, maksudnya petani nggak usah dikenai pajak. Tapi dari hasil produksi mereka itu transaksinya yang bisa kita kenakan pajak. Nah, agar mereka berbanyak transaksi, ya kita harus bangun sebuah tempat market untuk bisa berdasarkan market ini nanti bisa dua, bisa yang menjadi pasar induk, yang fisik bisa marketplace. Besok ke depan Tabanan akan punya marketplace sendiri yang menjual produk-produk yang sudah di review oleh pemerintah. Sama dengan Traveloka nih. Yes. Ya hotel-hotel tuh sebelum masuk ke platform mereka itu direview dulu, standarnya dibenerin, ya kan? Harganya dibuat reliable, tidak merugikan pembeli juga tidak merugikan petani. Sederhana seperti itu. Jadi setelah itu ada marketplace ada, ini saya yakin anak-anak muda akan mulai membangun bisnis pertanian. Mimpi saya adalah di Tabanan akan bermunculan entrepreneur muda yang bergerak di bidang bisnis pertanian. Kalau bisnis pertanian di Tabanan itu maju, petani pasti maju. Saya yakin. Kita bila mungkin kita akan kekurangan produk pertanian. Gitu. Nah, terakhir nih buat strategi pemenangan Pak Budi, selain dukungan dari Golkar, Nasdem, mungkin nanti juga dari Demokrat, gitu. Apa nih yang mau dilakukan? Apakah door-to-door caranya atau masuk ke beberapa misalnya ke Desa Baliwana bergerak atau apa nih strategi? Jadi gini, partai politik kan ya wajib lah kendaraan yang kita suka punya. Kayak orang mau balapan ya harus punya mobilnya. Nah kemudian berikutnya adalah untuk memenangkan itu seperti apa istilahnya cita-cita kami ingin membuat paradigma baru kalau perpolitikan di Tabanan. Kami akan lebih fokus pada menyampaikan visi kualitas diri kepada masyarakat. Nah sekarang kan dengan adanya COVID ini yang sepertinya cara-cara kampanye juga akan berubah. Dulu kan kampanye itu berbasis massa.
menang di sana. Jadi ini kesempatan kita juga untuk bisa memenangkan pertarungan. Kalau berbasis massa mungkin ya secara hitung-hitungan, secara matematis kan partai kita lebih sedikit daripada partai lawan. Tapi dengan adanya hal seperti ini kita bisa berjuang di tingkat dialog. Saya ingin pemilu ini lebih cerdas. Kita lebih mengutamakan dialog daripada sekedar ada duduk dia nggak karuan. Tapi itu saya lebih ingin pemilu nanti kita mengadu konsep, mengadu ide, dialog, dan sehingga politik Tabanan itu berubah dari yang wajahnya suram, politik yang berubah suram berubah menjadi politik yang santun, cerdas, dan berbudaya. Nah, ini tiga itu saya ingin merubah Tabanan sehingga kalau politik itu santun, cerdas, dan berbudaya, anak-anak muda pasti akan tertarik masuk ke politik. Sekarang semua orang nggak mau jadi masuk ke politik. Mereka ogah karena mereka selalu menganggap bahwa politik itu ya berbahaya, kasar, mahal. Nah, kami sudah membuktikan bahwa politik itu bisa menyenangkan, cerdas, dan bisa berbudaya. Gitu. Sehingga karena ini kemajuan sebuah daerah itu tergantung dari kualitas politik di daerah itu. Kalau politik di daerah itu kualitasnya bagus, daerah itu pasti maju. Tapi kalau politiknya terlalu dominan satu warna itu sama. Ya kan seperti teori politik ya, teori kekuasaan, yes. Power tends to corrupt, ya, absolute power absolutely corrupt. Yeah. Jadi kita hindarilah absolute power. Kita bikin keseimbangan konstelasi politik yang sehat di dalam. Itu yang menyebabkan saya. Kalau saya nggak maju mungkin akan melawan ada kotak kosong dan itu tidak sehat. Kita sebagai masyarakat yang sudah memutuskan untuk memilih sistem negara yang demokratis, ya kan, kita jangan sampai terjadi kotak kosong. Artinya para politikus sudah gagal untuk membangun iklim politik yang sehat di daerah. Masalah menang dan kalah itu urusan biar rakyat yang memberikan nilai. Betul. Ya. Oke. Tutup dulu. Nah, lanjut Bung Raja.